Namaku Nilam. Usia 19 tahun. Mimpiku sederhana, kuliah, bekerja, lalu bisa membahagiakan ibuku. Tapi semua itu hancur seketika hanya karena satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Nilam, kamu harus menikah dengan Pak Darmawan. Awalnya kukira aku salah dengar. Aku menoleh, mencoba membaca ekspresi wajah ibu, berharap itu hanya gurauan sarkastik karena masalah rumah tangga. Tapi tidak. Ekspresinya serius. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Apa maksud ibu? Aku belum siap menikah. Siapa itu Pak Darmawan? Aku duduk kaku di lantai ruang tamu kontrakan kami yang sempit. Dinding lembab dan plafon bocor jadi latar percakapan paling absurd yang pernah terjadi dalam hidupku. Dia duda. Usianya 50. Tapi dia orang baik, punya toko bahan bangunan, dan dia bersedia lunasi semua utang kita kalau kamu jadi istrinya. Aku nyaris tertawa, tapi tidak bisa. Rasanya seperti tercekik. Bu, aku masih muda. Aku bisa kerja, bantu bayar utang pelan-pelan. Kita bisa cari jalan lain. Nggak ada waktu, Nilam, bentaknya. Kita dikejar rentenir. Mereka bisa bawa kamu kalau ibu nggak bayar. Mau kamu diambil orang begitu aja? Aku terdiam. Ini bukan ibu yang kukenal. Selama ini, meskipun hidup kami pas-pasan, dia selalu terlihat tenang. Tapi sekarang, dia seperti orang yang tenggelam dan menyeretku bersamanya. Barulah malam itu aku tahu semuanya. Ibu terlilit utang puluhan juta karena pinjaman online dan judi. Ya, judi. Ibu terjerat permainan yang katanya bisa mengubah nasib, tapi justru menghancurkan segalanya. 2 hari setelah percakapan itu, aku dipaksa bertemu dengan Pak Darmawan. Lelaki berbadan tambun, berkumis, memakai kemeja mahal dan cincin emas mencolok. Cara dia menatapku, seperti menilai barang. Cantik juga. Lugu. Cocok jadi istri saya, katanya sambil tersenyum miring. Aku menunduk. Mual. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Ibu berdiri di sampingku, seperti penjaga toko yang sudah menyerahkan dagangannya. Sejak pertemuan itu, segalanya berjalan cepat. Terlalu cepat. Aku tidak diberi waktu berpikir. Setiap malam ibu menekanku. Anggap aja ini pengorbanan. Nilam, setelah menikah, hidup kamu aman. Ibu juga bisa tenang. Pengorbanan? Hidupku bahkan belum dimulai. Malam sebelum hari pernikahan, aku duduk di kamar kecilku. Di atas kasur tipis, menatap langit-langit yang retak. Aku menangis, tapi tidak keluar suara. Seperti tubuhku sudah lelah untuk protes. Aku ingin pergi, kabur. Tapi kemana? Akhirnya, aku hanya bisa berkata dalam hati, kalau ini takdirku, semoga Tuhan tidak menutup semua jalan untukku. Besok aku menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal demi utang yang bukan salahku. Hari itu datang terlalu cepat. Aku berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar, mengenakan kebaya pinjaman, warna krem pucat, terlalu longgar di bagian bahu. Rambutku disanggul seadanya oleh tangan tetangga yang dibayar murah. Tidak ada make up profesional, tidak ada senyum. Hanya ada wajahku yang kosong, menatap balik dengan mata yang kehilangan cahaya. Ibu sibuk di dapur, menyiapkan hidangan sederhana untuk para tamu. Tidak lebih dari 12 orang. Sebagian besar hanya tetangga dekat dan 2 orang dari pihak keluarga Pak Darmawan yang bahkan tidak kuingat namanya. Ayo, Nilam, waktunya ijab kabul. Aku berjalan perlahan keluar kamar. Kaki ini terasa berat, seperti diseret beban yang tak terlihat. Hati ini sudah hancur sejak lama, tapi sekarang retaknya terdengar nyata, seperti kaca pecah di dalam dada.
Pak Darmawan duduk di ruang tamu, mengenakan batik mahal, rambutnya disisir klimis. Ia tersenyum saat melihatku, tapi aku tidak bisa membalas. Aku hanya menunduk, duduk di sampingnya saat penghulu mulai membaca doa. Satu persatu saksi diminta mengangguk, dan ketika penghulu bertanya, "Apakah kamu, Nilam binti Budi Santoso, bersedia dinikahkan dengan Darmawan bin Suryo dengan mas kawin uang tunai 20 juta rupiah, dibayar tunai?" Aku terdiam. Semua mata menatapku. Ibu mencengkeram tanganku di bawah meja. Genggamannya dingin dan kuat. "Saya bersedia." Dan saat itu juga, aku merasa seperti dijual. Orang-orang bertepuk tangan pelan. Ada yang tersenyum, ada yang pura-pura terharu. Tapi tidak ada yang tahu perasaanku. Tidak ada yang tahu bahwa gadis yang baru saja menikah itu tidak ingin menikah sama sekali. Setelah acara selesai, kami dibawa ke rumah Pak Darmawan, rumah baruku. Rumah besar 2 lantai di pinggir kota, lengkap dengan pagar tinggi, taman kecil di depan, dan ruang tamu luas yang dingin. Tapi tak satu pun dari semua kemewahan itu membuatku merasa nyaman. Malah terasa seperti kandang besar yang mengurungku. "Kamar kamu di lantai atas. Aku sudah siapkan semuanya," kata Pak Darmawan. Aku hanya mengangguk. Saat malam tiba, aku masuk ke kamar yang katanya disiapkan untukku. Kamar besar, bersih, lengkap dengan ranjang empuk dan lemari besar. Tapi rasanya asing. Tidak ada satupun benda yang mencerminkan diriku di dalamnya. Pak Darmawan masuk belakangan. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku yang duduk di tepi ranjang. "Tenang saja. Aku nggak akan sentuh kamu kalau kamu belum siap," katanya pelan. Aku mengangguk, meski tidak merasa tenang sedikit pun. Ia masuk, duduk di sofa di sudut kamar. Lama sekali kami diam. Hanya suara kipas angin dan detik jam dinding yang terdengar. "Kamu belum terbiasa, ya?" Aku menoleh sedikit, lalu kembali menunduk. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Di mataku, dia bukan suami. Dia orang asing yang tiba-tiba mengisi hidupku. Orang asing yang membeliku dari ibuku. "Aku tahu kamu gak senang menikah denganku. Tapi ini keputusan yang harus kamu jalani, Nilam. Aku akan coba jadi suami yang baik. Tapi kamu juga harus belajar jadi istri yang taat." Aku tidak menjawab. Kata-katanya terdengar halus, tapi tetap saja menekan. Seolah-olah aku harus bersyukur telah diberi tempat tinggal dan makanan. Saat dia keluar kamar, aku merebahkan diri di atas ranjang besar itu. Mata menatap langit-langit mewah, tapi air mata mengalir diam-diam ke pelipis. Aku merasa hampa. Bukan karena dia belum menyentuhku secara fisik, tapi karena aku tidak tahu siapa diriku sekarang. Seorang istri? Seorang korban? Atau hanya sekadar alat tukar? Malam itu aku tidur dalam diam. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat. Hanya kesepian yang mencekik seperti asap hitam. Dan di sudut hati kecilku, aku bertanya, apakah hidup ini akan selalu begini? Pagi pertama sebagai seorang istri, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menerobos celah tirai jendela kamar yang luas. Tapi aku tidak merasa hangat. Malah lebih seperti tenggelam dalam ruang yang asing dan beku. Kupandangi kamar ini lagi. Semua perabotnya terlihat mahal. Meja rias dengan lampu sorot, ranjang empuk berspray putih bersih, lemari pakaian dari kayu jati. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuatku merasa nyaman. Bahkan bau kamarnya pun terlalu steril, seperti hotel, bukan rumah. Aku beranjak pelan dari ranjang dan menuju kamar mandi. Mataku sembab. Mungkin semalaman menangis tanpa sadar. Atau mungkin terlalu lelah untuk merasa apapun. Ketika aku turun ke bawah, Pak Darmawan sudah duduk di ruang makan,
membaca koran, mengenakan pakaian santai. Ada 2 piring di meja. Aku duduk di depannya tanpa banyak bicara. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya, tanpa menoleh. "Lumayan," jawabku pendek. Aku tahu dia berusaha bersikap biasa, mungkin mencoba menjadi suami baik. Tapi suasana di antara kami terasa seperti 2 orang asing yang terjebak dalam kontrak. Tidak ada keintiman, tidak ada tawa, hanya formalitas. "Hari ini kamu bisa istirahat dulu. Nanti sore, aku antar kamu ke toko. Biar kamu tahu usaha keluarga." Aku hanya mengangguk, tidak tertarik, tapi tidak bisa menolak. Sore harinya, kami pergi ke toko material miliknya. Sebuah bangunan besar yang ramai pekerja. Ia memperkenalkanku pada beberapa staf, lalu membawaku berkeliling. Tapi di mata mereka, aku bukan istri yang dihormati. Mereka hanya melirikku cepat, entah dengan rasa iba, heran, atau curiga. Mungkin karena aku terlalu muda, atau mungkin karena gosip tentang pernikahan kilat kami sudah beredar. Saat kami kembali ke rumah menjelang malam, suasana masih sama sunyinya. Makan malam kami hening. Hanya suara sendok dan garpu yang sesekali bersentuhan dengan piring. Setelah makan, aku naik ke kamar lebih dulu. Duduk di tepi ranjang. Tidak tahu harus apa. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk pelan. "Boleh masuk?" Suara Pak Darmawan terdengar dari balik pintu. Aku menjawab pelan, "Iya." Ia masuk dengan membawa segelas air putih dan 1 strip vitamin. Ditaruhnya di meja samping tempat tidur. "Kamu kelihatan pucat." "Terima kasih," jawabku datar. Ia menatapku lama, lalu mendekat sedikit. Duduk di sofa. "Aku tahu kamu gak bahagia, Nilam. Tapi aku juga bukan monster. Aku gak akan paksa kamu untuk hal-hal yang kamu belum siap." Aku terdiam. Itu kalimat yang baik, seharusnya. Tapi aku merasa makin kecil. Bukan karena dia jahat, tapi karena aku merasa tidak ada yang peduli dengan apa yang sebenarnya kuinginkan sejak awal. Aku cuma minta satu hal. Hormati rumah ini. Jangan bikin malu aku di luar. Sisanya, kamu bisa jalani pelan-pelan. "Baik," jawabku singkat. Setelah itu, dia keluar. Malam pertama kami, tidak seperti bayangan banyak orang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada gairah. Tapi bukan karena kasih sayang, melainkan karena jarak yang terlalu jauh di antara kami. Aku tidur dalam kesunyian. Lagi. Tapi malam ini lebih berat. Karena aku sadar, ini bukan sekadar malam yang buruk. Ini akan jadi kehidupan yang panjang dan dingin. Di luar jendela, suara jangkrik bersahutan. Tapi kamar ini tetap hening. Dan hatiku tetap beku. 3 hari sudah aku tinggal di rumah besar ini. Tapi rasanya seperti hidup di tempat penampungan sementara. Aku belum berani menyentuh apapun selain peralatan pribadi yang kubawa dari rumah kontrakan. Bahkan lemari pakaian yang penuh dengan baju baru pilihan Pak Darmawan pun belum tersentuh. Aku masih memakai pakaian lamaku. Setiap pagi, aku turun ke dapur setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi. Untungnya, ada pembantu bernama Bu Siti yang datang setiap pagi sampai sore. Orangnya ramah, tidak banyak tanya. Dia hanya tersenyum dan memanggilku, "Bu Nilam," walau terdengar canggung di telingaku sendiri. Aku mencoba membantu memasak atau mencuci piring. Tapi Bu Siti selalu mencegah. "Nggak usah repot, Bu. Saya yang kerjain. Ibu tinggal duduk manis aja." Aku ingin berkata bahwa aku lebih nyaman bekerja daripada duduk diam seperti boneka. Tapi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Sore itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Darmawan belum pulang.
Aku turun ke ruang tamu dan duduk membaca novel yang kubawa dari rumah lama. Baru beberapa halaman, pintu depan terbuka. Suara langkah berat menghentikanku membaca. Seorang laki-laki tinggi, berkulit sawo matang, memakai hoodie abu-abu dan celana jeans masuk tanpa permisi. Ia langsung berjalan menuju tangga tanpa melihat ke arahku. "Permisi," sapaku pelan. Ia berhenti, menoleh sekilas. Tatapannya tajam, dingin. "Kamu Nilam?" "Iya, saya." "Istri baru Bapak?" "Ya." Nada suaranya sinis. "Cepat juga. Baru beberapa bulan ibu saya meninggal." Aku terdiam. "Saya Aldi." Ia melanjutkan, "Anak kandung Pak Darmawan. Dan saya nggak butuh ibu baru, apalagi seumuran adik sendiri." Lalu ia naik ke atas. Langkahnya cepat dan berat. Pintu kamarnya ditutup keras. Itu pertemuan pertama kami. Dan itu juga pertama kalinya aku sadar, di rumah ini, aku akan hidup dengan orang-orang yang menganggapku sebagai masalah. Malam harinya, saat Pak Darmawan pulang, aku menunggu di meja makan. Aku ragu harus bilang apa soal Aldi. "Tadi Aldi pulang, Pak," kataku hati-hati. "Iya. Dia memang kadang datang tanpa bilang. Rumah ini juga rumah dia." Jawabannya tenang, tapi membuatku semakin tidak nyaman. Dia sepertinya tidak suka saya di sini. "Dia butuh waktu. Kamu juga. Biarkan semuanya mengalir." Pak Darmawan tidak marah, tapi juga tidak membela. Mungkin baginya semua ini bukan hal besar. Tapi bagiku, ini rumah asing. Dengan orang-orang asing yang kulihat setiap hari tapi tidak bisa kudekati. Aku kembali ke kamar malam itu dengan perasaan yang semakin berat. Rasa asing ini bukan cuma soal tempat, tapi juga soal peran. Aku tidak tahu siapa aku di rumah ini. Istri? Tamu? Musuh? Aku hanya ingin bicara dengan seseorang yang bisa mengerti perasaanku. Tapi semua pintu di rumah ini tertutup rapat. Besok, aku akan coba menghubungi Tasya. Setidaknya, masih ada satu orang yang tahu siapa aku, sebelum semua ini berubah. Sudah hampir seminggu sejak pernikahan itu. Dan rasanya, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Pagi ini, setelah memastikan Pak Darmawan dan Aldi pergi, aku nekat mengambil ponsel yang kusimpan dalam laci meja rias. Ponsel itu sempat disita ibu sebelum pernikahan. Katanya, biar kamu fokus jadi istri. Tapi aku ambil kembali diam-diam sebelum kami pindah. Dan sekarang, aku benar-benar butuh suara yang bisa membuatku merasa nyata kembali. Tasya. Nomornya masih aktif. Aku mengirim pesan pendek. Bisa ketemu sebentar? Aku butuh cerita. Balasannya tidak sampai 5 menit. Warung kopi biasa. Jam 2 siang. Aku tunggu. Sore itu, dengan langkah cepat dan kepala tertunduk, aku menyelinap keluar rumah. Bu Siti tidak banyak tanya, hanya menatapku dengan sedikit cemas. Mungkin dia paham, tapi tidak ingin ikut campur. Warung kopi kecil di gang belakang itu masih sama. Meja kayu sederhana, aroma kopi tubruk yang menguar hangat, dan kursi yang agak reot. Tapi bagiku, ini tempat yang paling nyaman. Tempat di mana aku merasa masih menjadi manusia, bukan sekadar istri dari pria asing berusia 50 tahun. Tasya sudah duduk lebih dulu, mengenakan jaket coklat dan celana jeans belel. Matanya langsung berkaca-kaca begitu melihatku. Ya ampun, Nilam. Aku duduk, dan tanpa bisa ditahan, air mata langsung mengalir. Tangannya menggenggamku erat. Kamu kurusan. Lihat wajah kamu. Kamu nggak bahagia, ya? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku merasa tidak sendiri. Ibu kamu keterlaluan, Tasya lanjut.
Aku tahu dia keras, tapi aku nggak nyangka dia segitu teganya. Aku cuma pengen hidup biasa. Tas, kuliah, kerja, nabung, ngeraih cita-cita. Tapi semua itu kayak dirampas dalam semalam. Tasya terdiam, lalu menatapku serius. Nilam, kamu harus punya rencana. Kamu nggak bisa hidup kayak gini terus. Kamu harus punya kendali atas hidup kamu sendiri. Diam-diam aja, tapi kamu harus kuat. Aku bahkan nggak tahu mau mulai dari mana. Dari kerja, jawabnya cepat. Kamu cari kerjaan, apa aja dulu. Biar kamu nggak tergantung sama dia. Kalau udah punya uang, baru kamu bisa ambil keputusan. Aku mengangguk pelan. Gagasan itu terdengar menakutkan, tapi juga memberi secercah harapan. Nanti aku bantu bikin CV. Kamu masih punya ijazah SMA kan? Masih. Kita cari kerja yang nggak mencolok, kayak admin, kasir, atau jaga toko. Yang penting bisa mulai dulu. Pertemuan itu singkat, tapi membekas dalam. Seperti percikan cahaya dalam lorong gelap yang panjang. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Tapi saat masuk ke kamar, aku mendapati Pak Darmawan duduk di sofa, menatapku dengan alis terangkat. Dari mana? Jantungku langsung berdebar. Aku lupa menghapus jejak. Sepatuku sedikit basah oleh air kopi yang tumpah di warung tadi. Keluar sebentar. Udah bosan di rumah terus. Keluar sama siapa? Teman lama. Perempuan. Namanya Tasya. Ia terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk kecil. Lain kali bilang dulu, Nilam, aku bukan penjara, tapi aku juga suamimu. Kamu harus tahu batas. Baik, jawabku pelan. Aku masuk ke kamar mandi dengan napas tertahan. Sekarang aku tahu, waktu dan ruangku akan terbatas. Tapi aku sudah memulai satu langkah. Dan itu cukup untuk hari ini. Besok, aku akan mulai mencari pekerjaan. Pelan-pelan, aku akan ambil kembali hidupku. 1 minggu sejak bertemu Tasya, aku memberanikan diri membuat langkah pertama, melamar kerja diam-diam. Dengan bantuan Tasya, aku menyiapkan CV sederhana. Ia yang mencetak dan mengantarkannya ke beberapa toko sekitar. Kami memilih tempat-tempat kecil yang tidak terlalu mencolok, agar tidak menarik perhatian Pak Darmawan atau tetangga-tetangga cerewet seperti Bu Narti. Dan akhirnya, salah satu toko alat tulis di dekat sekolah dasar membuka lowongan kasir paruh waktu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk jadi permulaan. Aku diterima, tanpa wawancara panjang. Mungkin karena pemiliknya kekurangan staf dan tidak terlalu pilih-pilih. Pagi itu, aku keluar rumah lebih awal. Berpura-pura ingin jalan pagi, seperti yang kadang kulakukan. Tapi di dalam tas, aku membawa seragam toko dan sepatu datar yang sudah lusuh. Aku bekerja dari pukul 8.30 hingga pukul 13 siang. Setiap hari, 5 hari seminggu. Gajinya harian. Tidak mencolok, tidak terlalu mencurigakan. Hari-hari pertama berjalan lancar. Pemilik toko, Bu Erni, perempuan parubaya yang tegas tapi baik hati. Ia tidak banyak bertanya soal latar belakangku. Asalkan pekerjaanku rapi dan tidak merugikan, dia puas. Di sana aku juga bertemu Ilham. Ilham, staf gudang merangkap tukang angkut pesanan. Umurnya tidak jauh di atasku, sekitar 22 atau 23 tahun. Pendiam, agak kaku, tapi sopan. Awalnya dia hanya mengangguk setiap kami berpapasan. Tapi lama-kelamaan, dia mulai membuka obrolan. Baru kerja di sini ya? Tanyanya suatu hari saat kami istirahat siang. Iya, baru seminggu. Sebelumnya kerja di mana? Aku terdiam.
lalu tersenyum samar. Di rumah, dia tidak mengejar jawaban, hanya mengangguk dan mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berikutnya, Ilham makin sering mengajakku mengobrol tentang kerjaan, tentang buku. Ternyata dia suka membaca, tentang cita-cita. Dan aku merasa, sedikit demi sedikit, aku bisa bernapas di tempat itu. Meski hanya 5 jam sehari. Setiap kali pulang kerja, aku menyempatkan diri mampir ke gang kecil dan mengganti baju di rumah kosong milik teman Tasya yang sedang merantau. Lalu pulang ke rumah Pak Darmawan seolah-olah aku baru dari minimarket. Selama 2 minggu berjalan, semuanya lancar. Sampai suatu hari, aku pulang agak terlambat karena ada pelanggan terakhir yang cerewet. Jam menunjukkan pukul 14.15 saat aku tiba di depan rumah. Dan di sana berdiri Bu Narti, dengan tangan menyilang dan pandangan menelusuri tubuhku. Wah, Ibu Nilam dari mana siang-siang gini? Tumben keluar pakai riasan, katanya dengan suara manis penuh racun. Aku tersenyum kaku. Belanja, Bu. Oh, belanja pakai sepatu datar kotor kayak gitu. Lalu ia tertawa kecil. Ya sudahlah. Hati-hati ya, Bu. Soalnya telinga orang kampung ini tajam. Aku masuk rumah dengan napas tercekat. Gawat. Kalau gosip ini sampai ke Pak Darmawan, semuanya bisa runtuh. Malam itu aku gelisah, tapi berusaha bersikap biasa saat makan malam. Pak Darmawan tidak menunjukkan tanda-tanda curiga. Tapi aku tahu, aku harus lebih hati-hati ke depan. Satu hal yang membuatku tetap bertahan adalah pekerjaanku. Di sana, aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan istri muda yang terjebak. Bukan anak yang ditukar demi uang. Dan Ilham. Entah bagaimana, senyumnya yang hangat mulai menjadi sesuatu yang kutunggu setiap hari. Tapi aku sadar, dunia ini tidak akan selamanya membiarkanku menyembunyikan rahasia. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Pagi itu hujan turun deras. Langit kelabu. Tapi aku harus tetap berangkat kerja. Aku berdiri di depan pintu sambil merapatkan jaket. Hari ini sedikit lebih lambat karena tubuhku lelah. Mungkin mulai drop karena sering menyembunyikan stres. Pak Darmawan muncul dari ruang tengah, mengenakan kemeja rapi seperti biasa. Ia memandangku dari atas ke bawah, lalu mengerutkan dahi. Mau kemana lagi pagi-pagi hujan begini? Jantungku berdegup kencang. Aku tidak siap menjawab. Keluar sebentar, ke minimarket, kataku cepat. Mau beli sabun cuci. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya menyilangkan lengan. Tatapannya curiga. Setiap hari kamu keluar rumah, minimarket terus. Kadang mampir ke warung kopi juga. Bosen di rumah. Jawabku setengah bohong. Aku udah bilang, kamu nggak perlu kemana-mana. Semua kebutuhan rumah ada. Tinggal minta ke Bu Siti. Aku cuma ingin udara segar. Pak, nggak salahkan kalau istri Bapak butuh waktu sendiri. Itu pertama kalinya aku membalas dengan suara sedikit lebih tegas. Dan aku tahu, aku melewati batas. Pak Darmawan mendekat. Tidak marah. Tapi nada suaranya berubah. Aku ini suami kamu, Nilam. Aku bertanggung jawab. Tapi kamu harus tahu batas. Jangan bikin aku berpikir yang aneh-aneh. Saya nggak melakukan apa-apa. Bisikku, kamu keluar rumah setiap hari, pulang siang-siang. Bahkan tetangga mulai bertanya-tanya. Oh, Bu Narti. Aku mengepalkan tangan di balik jaket. Aku nggak suka perempuan yang keluyuran, lanjut Pak Darmawan. Aku nggak mau orang-orang menganggap istri mudaku ini nggak bisa dijaga. Mataku mulai memanas. Tapi aku menunduk. Menahan semuanya. Mulai besok, kamu di rumah saja.
Itu kalimat yang membekukan dunia. Aku mengangguk pelan, pura-pura patuh. Tapi dalam hati, aku berteriak, tidak bisa. Ini satu-satunya ruang napasku. Aku keluar rumah seperti biasa pagi itu. Tapi kali ini, langkahku lebih berat. Di tempat kerja, aku tidak bisa fokus. Wajah Pak Darmawan terbayang-bayang. Kata-katanya menggema di telinga. Ilham menyadarinya. "Kamu kenapa? Kelihatan pucat," tanyanya sambil menyerahkan nota. Aku menggeleng. Tapi air mataku jatuh begitu saja. "Hei, Nilam." Ia panik. "Ada apa?" Aku nggak bisa kerja lagi. Mungkin hari ini terakhir." "Kenapa?" Bu Erni ngomel. "Bukan suamiku." Ilham terdiam. Napasnya tertahan. Dia larang aku kerja. Aku tidak menjawab. Tapi diamku cukup jadi jawaban. Ilham menatapku lama. Wajahnya menyeratkan amarah dan rasa iba yang dalam. "Kamu nggak pantas hidup kayak gini, Nilam." Aku menggigit bibir, berusaha menahan sesak yang makin kuat. "Aku cuma pengen bebas," kataku lirih. "Punya uang sendiri, berdiri sendiri." Tapi semuanya terkunci rapat. Ilham memegang lenganku pelan. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Aku siap bantu." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berkata bahwa aku layak diperjuangkan. Dan di saat itulah, konflik batin mulai tumbuh. Antara kewajibanku sebagai istri, meski tanpa cinta, dengan keinginan untuk hidup sebagai manusia yang merdeka. Malam itu aku duduk lama di kamar. Tidak menyalakan lampu. Tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah bertahan artinya hidup? Atau justru perlahan mati? Aku tetap pergi bekerja keesokan harinya. Walau Pak Darmawan dengan tegas melarang, aku tidak bisa begitu saja menyerah. Aku butuh ruang bernapas. Aku butuh rencana. Aku butuh pegangan. Dan pekerjaan ini satu-satunya yang kupunya sekarang. Seperti biasa, aku menyelinap keluar pukul 7.30. Tapi kali ini aku lebih waspada. Berjalan lebih cepat, melewati gang belakang agar tidak terlihat banyak tetangga. Hari itu di toko, aku mencoba bersikap normal. Tapi gelisahku tidak bisa sepenuhnya kututup. Bahkan Ilham pun langsung tahu aku tidak seperti biasanya. "Kamu yakin ini aman?" tanyanya lirih saat kami sama-sama merapikan rak alat tulis. "Tidak," jawabku jujur. "Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku kehilangan semuanya. Aku harus terusin. Setidaknya sampai aku punya simpanan." Ilham diam. Tapi dari matanya, aku tahu dia ingin berkata lebih. Pulang hari itu terasa lebih tegang dari biasanya. Begitu aku membuka pagar kecil rumah Pak Darmawan, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Bu Narti berdiri di teras rumah tetangganya, menatapku dengan senyum menyebalkan. Ia menggigit ujung sedotan es kelapa sambil melirikku dari atas sampai bawah. Nilam pulang kerja ya?" katanya dengan suara sengaja keras. Hatiku langsung melorot. "Kerja di toko alat tulis ya? Dekat sekolah dasar." Aku tak menjawab. Langsung menunduk dan masuk rumah secepat mungkin. Tapi aku tahu, itu sudah terlambat. Dan memang benar. Sore itu, Pak Darmawan pulang lebih awal. Wajahnya gelap. Ia melemparkan koran ke meja ruang tengah, lalu duduk dengan napas berat. "Kamu bohong sama aku." Aku berdiri kaku di ambang pintu. "Bohong apa, Pak?" "Kamu kerja di belakang aku." Diam-diam. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. "Bu Narti lihat kamu pakai seragam toko. Dan tadi dia bilang langsung ke aku,
Kamu pikir aku nggak bisa cari tahu? Aku cuma ingin mandiri, bisikku. Aku nggak mau terus-terusan bergantung. Kamu istri aku, Nilam. Tugasku kasih kamu hidup layak. Kamu mau orang kampung bilang aku nggak bisa ngurus istri? Aku nggak peduli apa kata orang. Suaraku naik. Yang aku peduliin adalah, aku butuh ruang, Pak. Aku butuh harga diri. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Pak Darmawan berubah. Kamu bicara soal harga diri, tapi kamu nggak hormati suami. Kamu keluar diam-diam, pulang sembunyi-sembunyi. Ini bukan tentang kerja, Nilam. Ini tentang kejujuran. Saya nggak jujur karena saya nggak punya pilihan. Tangannya mengepal, tapi ia tidak memukul, tidak membentak lagi. Ia hanya menatapku tajam. Mulai besok, kamu nggak keluar rumah. Titik. Lalu ia beranjak masuk ke kamar, membanting pintu. Aku terduduk di sofa, menahan air mata. Bukan karena ketakutan, tapi karena kecewa. Aku sudah hampir percaya dia bisa berubah. Tapi tidak. Ia tetap pria yang ingin mengontrol segalanya. Malam itu aku menatap jendela yang tertutup rapat. Dunia di luar terasa jauh, dingin, dan gelap. Tapi jauh di dalam hatiku, api kecil tetap menyala. Aku tahu sekarang bahwa perjuangan ini tidak bisa setengah-setengah. Jika ingin lepas, aku harus siap menanggung semua risikonya. Dan aku sudah tidak ingin kembali menjadi boneka lagi. Hari-hari setelah ketahuan itu menjadi penjara yang benar-benar nyata. Aku tidak lagi diizinkan keluar rumah, bahkan sekadar ke warung atau membuang sampah. Semua keperluan rumah kini dikendalikan oleh Bu Siti, pembantu paruh waktu yang datang 3 kali seminggu. Pak Darmawan benar-benar menutup semua aksesku ke dunia luar. Handphoneku tetap bersamaku, tapi ia sering mengecek pesan dan riwayat panggilan. Aku mulai menghapus setiap pesan dari Tasya atau Ilham, bahkan jika hanya sekadar tanya kabar. Rasa takut menjadi senjata utama yang digunakannya, bukan dengan tangan, tapi dengan kendali penuh atas kehidupanku. Dan inilah bentuk kekerasan yang paling sulit dijelaskan. Kekerasan emosional. Setiap malam, Pak Darmawan duduk di ruang tamu dengan TV menyala. Tapi matanya jarang benar-benar menonton. Ia lebih sering memperhatikanku dari ekor mata, seakan aku bisa menghilang sewaktu-waktu. Ia tak memukul, tak menghardik secara langsung, tapi ucapannya, "Kamu harus bersyukur aku mau menanggung semua dosa ibumu. Kalau aku bukan orang baik, kamu udah kugiring keluar dari rumah ini. Perempuan kayak kamu itu harus dijaga ketat. Lihat sendiri, kan? Kamu nggak tahu diri waktu dikasih kebebasan." Setiap kata seperti pisau tumpul yang perlahan mengiris kewarasanku. Aku menjadi pendiam. Lebih dari biasanya. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah Aldi. Sore itu, aku tanpa sengaja bertemu Aldi di dapur. Ia baru pulang kerja dan langsung mengambil minum. Biasanya ia hanya lewat begitu saja. Tapi hari itu, ia menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan pucat," katanya, tanpa ekspresi. "Aku baik-baik saja." "Ayah terlalu keras pada kamu," ucapnya pelan, tapi pasti. Aku menoleh cepat, sedikit terkejut. Ini pertama kalinya Aldi membuka suara soal itu. "Maaf kalau aku selama ini dingin. Aku nggak setuju dengan pernikahan ini. Tapi, bukan salahmu." Kata-kata itu membuatku hampir menangis. Tapi aku menahan diri. "Terima kasih," bisikku. Ia meletakkan gelas di wastafel, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum melewati pintu, ia sempat berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, aku ada di sini." Malam itu, Pak Darmawan mengajak bicara di kamar. "Aku mau kamu mulai bersikap seperti istri, bukan tahanan."
Aku menoleh padanya, menahan emosi. Kalau aku diperlakukan seperti istri, mungkin aku bisa. Ia terdiam sesaat. Kamu mau bilang aku jahat? Aku mau bilang, aku manusia, Pak, bukan barang. Untuk pertama kalinya, suaraku tidak gemetar. Ia mendekat, menatapku tajam, tapi tidak menyentuh, tidak mengangkat tangan, hanya menyentak dengan suaranya. Kalau bukan karena ibumu, kamu gak akan di sini. Kamu gak akan tahu rasanya tidur di kasur empuk dan makan 3 kali sehari. Jadi jangan sok bicara soal martabat. Dan disitulah, aku sadar, orang seperti Pak Darmawan tidak pernah benar-benar mencintai. Ia hanya membeli. Dan aku adalah barang belian. Tapi aku sudah tidak mau tinggal diam. Aku mulai menulis semua kejadian di buku catatan kecil, menyembunyikannya di bawah laci meja rias. Setiap bentakan, setiap ucapan yang menusuk, semua aku tulis. Aku sedang menyusun bukti, karena cepat atau lambat, aku harus bisa membebaskan diri, bukan dengan kabur, tapi dengan cara yang bisa membuatku berdiri tegak di ujung cerita ini. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku milik diriku sendiri. Sudah lebih dari seminggu aku tidak ke toko. Sudah lebih dari seminggu pula aku tidak bertemu Ilham. Tapi di antara ketakutan dan tekanan, aku masih menyisakan ruang untuk satu hal kecil, harapan. Dan harapan itu, diam-diam aku gantungkan pada Ilham. Bukan karena aku ingin bergantung, tapi karena aku butuh seseorang yang percaya padaku. Hari itu, saat Pak Darmawan pergi keluar kota menghadiri pertemuan bisnis, aku akhirnya nekat mengirim pesan ke Ilham lewat ponsel lama yang kusembunyikan di laci dalam. Bisa ketemu? Penting. Ia membalas hanya dengan satu kata. Di warung kopi jam 5. Langit sore berwarna jingga ketika aku tiba di warung kopi kecil langgananku dan Tasya. Ilham sudah duduk di sudut, mengenakan jaket hitam yang sudah agak lusuh tapi selalu membuatnya terlihat hangat. Matanya langsung menangkap kehadiranku. Ia berdiri, menarik kursi untukku, seperti biasa. Sikap kecil yang membuatku merasa dianggap manusia, bukan sekadar properti. Kamu kelihatan kurus, katanya tanpa basa-basi. Mukamu pucat. Aku menghela napas. Aku nggak baik-baik saja. Aku tahu. Kami terdiam beberapa saat. Hanya ada suara sendok beradu di gelas kopi. Kenapa kamu tetap tinggal, Nilam? Tanyanya akhirnya. Kamu bisa kabur. Aku bisa bantu. Aku menatap matanya. Karena aku nggak mau lari seperti pengecut. Aku pengin bebas. Tapi dengan cara yang nggak bikin aku terlihat salah. Ilham menggertakkan rahangnya. Ia frustrasi, tapi mencoba memahami. Aku cuma pengin kamu selamat, katanya lirih. Aku tahu, dan aku berterima kasih. Ia menunduk sejenak, lalu mengeluarkan sebuah amplop kecil dari jaketnya. Aku tabungin sebagian gaji. Nggak banyak, tapi mungkin bisa bantu kalau kamu butuh nanti. Tanganku menolak dengan halus. Aku nggak mau uangmu, tapi aku butuh kamu. Tetap ada. Ia menatapku lama. Lalu, tiba-tiba, suaranya jadi lebih dalam. Serius. Nilam, aku sayang kamu. Dek. Kata itu menggema terlalu lama dalam kepalaku. Aku tidak langsung menjawab. Sejak pertama kamu kerja, aku tahu kamu beda. Aku lihat caramu bicara, caramu menahan banyak hal. Aku tahu kamu sedang bertahan hidup. Mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena romantis, tapi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihatku. Aku nggak akan maksa kamu kabur. Tapi kapanpun kamu butuh tempat aman, kamu tahu kemana harus pergi. Aku menunduk. Suara gemetar. Terima kasih, Ilham.
Ia tidak menyentuhku, tidak menggenggam tanganku. Tapi ia ada di sana, sepenuhnya. Dan saat aku berjalan pulang malam itu, aku tahu satu hal, aku tidak sendiri lagi. Ada seseorang di luar penjara ini, yang percaya aku bisa keluar. Dengan caraku sendiri. Dan perlahan, hidupku mulai punya titik terang. Sejak pertemuanku dengan Ilham, aku menyimpan perasaan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan cinta yang membutakan, tapi semacam pengakuan bahwa aku layak untuk dihargai. Namun hidupku di rumah Pak Darmawan tetap tak berubah. Tekanan, diam, dan tatapan menghakimi dari laki-laki yang kusebut suami masih menyergap setiap detik. Yang tidak kusangka justru datang dari arah lain. Aldi. Aku sedang menyapu halaman belakang suatu pagi saat suara beratnya tiba-tiba terdengar di belakangku. Bisa ngobrol sebentar? Aku menoleh. Kaget. Biasanya Aldi hanya melintas begitu saja. Cuek dan dingin seperti udara pagi. Tapi hari itu dia menatapku dengan sorot mata berbeda. Bukan sinis, tapi serius. Aku mengangguk. Kami duduk di bangku kayu dekat jemuran. Jarak kami tetap sopan, tapi cukup dekat untuk saling mendengar bisikan hati. Aku dengar ayah marah besar karena kamu kerja diam-diam. Aku mengangguk pelan, menunduk. Dia bukan orang jahat, lanjutnya, tapi dia terlalu terobsesi mengontrol hidup orang lain. Aku menoleh. Kamu sendiri, kenapa bisa tahan tinggal di sini? Ia menarik napas panjang. Aku nggak tahan, tapi aku anaknya. Aku pikir aku bisa menunggu waktu, lalu pergi. Tapi sekarang, aku lihat kamu. Dan kamu jauh lebih terperangkap dari aku. Aku menggigit bibir bawah. Ia tidak sedang mengasihani, tapi jujur. Aku tahu ini bukan urusanku, katanya lagi, lebih pelan. Tapi kalau kamu punya rencana keluar dari sini, aku bantu. Aku menatapnya dalam-dalam. Aldi, anak dari pria yang kini memenjarakanku, tapi bersedia menjadi sekutu. Kenapa? Tanyaku lirih. Kenapa kamu mau bantu? Ia terdiam cukup lama. Lalu jawabannya datang seperti angin sore yang tenang. Karena aku tahu rasanya hidup tanpa pilihan. Malam itu, aku diam-diam menuliskan rencanaku. Sederhana, aku harus menyimpan bukti perlakuan Pak Darmawan. Aku harus kuatkan diri. Aku harus simpan uang. Dan Aldi, rupanya, punya caranya sendiri. Ia memberiku sebuah ponsel bekas yang tak tersambung dengan siapapun di rumah ini. Pakai ini buat komunikasi dengan siapapun yang kamu percaya. Tapi jangan simpan di kamar. Kubur saja di pot belakang rumah. Aman. Aku memandang benda itu seakan tak percaya. Ini kecil, tapi berarti besar. Terima kasih, Aldi. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik. Sebelum pergi, ia berkata, kamu nggak sendiri, Nilam. Dan kamu berhak untuk bahagia. Jangan biarkan ayah menghapus itu dari dirimu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan dada yang sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahku hilang, tapi karena aku tahu, ada cahaya di balik semua ini. Dan cahaya itu, kini mulai datang dari dua arah, Ilham dan Aldi. Pagi itu, rumah sunyi. Biasanya Pak Darmawan sudah duduk di ruang makan dengan koran dan kopi pahitnya. Tapi kali ini tidak ada suara sendok beradu atau komentar dingin soal masakan. Aku curiga. Kusamperin kamarnya. Pintu tidak terkunci. Ia terbaring dengan wajah pucat dan dahi mengilap karena keringat dingin. Tubuhnya menggigil walau cuaca pagi tidak sedingin biasanya. Pak Darmawan, panggilku pelan. Ia hanya mengerang. Aku langsung panik. Menyambar ponsel rumah dan menelepon klinik terdekat. Tak lama kemudian, dua perawat datang dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit
karena tekanan darahnya turun drastis. 3 hari ia dirawat. Selama itu, aku menunggunya. Duduk di kursi kecil di sudut kamar. Entah kenapa aku tidak tega meninggalkannya. Walau hatiku penuh luka. Mungkin karena pada dasarnya aku bukan orang jahat. Atau mungkin karena aku ingin tahu kalau satu hari ia bisa melihatku sebagai manusia. Hari keempat, ia sadar sepenuhnya. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, tidak ada kebencian dalam tatapannya. Kamu nungguin. Suaranya lemah. Aku mengangguk. Kenapa? Aku menatapnya balik. Karena kamu suamiku. Walaupun aku tidak pernah diminta untuk setia, aku tetap memilih untuk merawat kamu. Ia terdiam lama. Setelah pulang ke rumah, ia jadi lebih diam. Tidak lagi membentak. Tidak mengomentari apapun. Tidak juga tiba-tiba jadi suami ideal. Tapi dia berubah. Ia mulai bertanya bagaimana hariku. Pelan-pelan. Menanyakan apakah aku cukup makan. Kadang meminta maaf dengan cara canggung seperti menawarkan teh. Apakah aku luluh? Tidak sepenuhnya. Tapi aku mengakui satu hal. Mungkin sakit membuatnya melihat ulang hidupnya. Suatu malam ia berkata, "Kalau kamu mau pergi, aku gak akan tahan kamu lagi." Aku menoleh cepat. Maksudnya, kamu gak bahagia. Dan itu salahku. Aku terlalu keras. Aku diam. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu tetap di sini waktu aku gak berdaya. Itu lebih dari apapun yang bisa kubeli dengan uang. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, aku membuka jendela kamar lebar-lebar dan memandang langit. Bukan karena ingin kabur. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa bebas memilih. Bukan bebas sepenuhnya, tapi cukup untuk menimbang ulang arah hidupku. Pak Darmawan tidak menjadi malaikat seketika. Tapi aku melihat sisi rapuhnya. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa tidak semua manusia sepenuhnya hitam atau putih. Dan aku, Nilam, masih punya kendali atas keputusanku sendiri. Besok pagi, aku akan bicara padanya. Tentang masa depan. Tentang diriku. Tentang luka. Dan mungkin penyembuhan. 2 minggu setelah Pak Darmawan pulang dari rumah sakit, suasana rumah mulai berubah. Tidak lagi terlalu mencekam. Ia lebih sering di kamar atau di teras belakang, memandangi pohon mangga yang tak pernah berbuah. Katanya, itu pohon peninggalan istrinya. Namun ketenangan itu hanyalah lapisan tipis. Ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Utang ibu. Alasan kenapa aku dijual dalam pernikahan ini. Aku tak bisa menahan rasa penasaran lebih lama. Satu malam, aku menyelinap keluar rumah saat Pak Darmawan tertidur. Tujuanku jelas. Pulang ke rumah kontrakan. Bertemu Bu Ratna, ibuku. Rumah itu masih seperti dulu. Cat dindingnya kusam, jendela kayu yang reot, dan lampu gantung di teras yang berkedip seperti sekarat. Ibu menyambutku dengan kaget. "Nilam, kamu nekat kesini malam-malam." "Aku butuh bicara, Bu." Ia mempersilakan masuk. Wajahnya waspada, seolah tahu akan ada yang terbongkar. Waktu itu ibu bilang utangnya ratusan juta. Aku mulai bicara dengan tenang. Tapi kemarin aku ke koperasi tempat ibu pernah pinjam. Total utangnya cuma 27 juta. Wajah ibu menegang. Dan ibu nggak pernah terjerat pinjol seperti yang ibu bilang. Aku cek semua database checking ibu. Bersih. Ia bungkam. Berarti, semua ini bohong? Ibu jual aku hanya demi uang tambahan? Demi kenyamanan ibu sendiri? Bukan begitu, Nilam. Lalu apa? Katakan, Bu. Aku pantas tahu. Ia menunduk. Tangan gemetar memegang ujung kain dasternya.
Ibu. Ibu lelah miskin. Ibu cuma pengen hidup enak sekali seumur hidup. Darmawan nawarin uang, rumah, dan semua kebutuhan ibu kalau kamu mau dinikahkan. Jadi ibu korbankan aku, bisikku lirih. Tangisku pecah. Selama ini aku mencoba memahami, menyalahkan nasib, bahkan memaafkan. Tapi ternyata, bukan hidup yang membelokkan jalanku, tapi ibu kandungku sendiri. Ibu pikir kamu bakal hidup lebih baik. Dia orang kaya, dia bisa jamin hidupmu. Tapi ibu lupa, suaraku mulai bergetar. Aku bukan barang dagangan, aku anak ibu. Aku pulang dengan hati hancur. Sesampainya di rumah Pak Darmawan, aku langsung menuju kamar mandi dan muntah. Bukan karena makanan, tapi karena kenyataan terlalu pahit untuk kutelan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada Pak Darmawan di ruang tamu. Ia tengah membaca buku saat aku duduk di depannya. Aku tahu alasan sebenarnya kenapa aku dinikahkan. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Kamu marah. Lebih ke kecewa. Tapi bukan hanya ke ibu, juga ke kamu. Aku hanya ingin menyelamatkan dia, dan kamu. Dengan mengurungku di rumahmu. Ia terdiam. Kamu mungkin pikir kamu menyelamatkanku dari kemiskinan, tapi kamu justru membuatku kehilangan kebebasan. Hari itu kami bicara panjang, tentang salah paham, tentang ketakutan, tentang luka masa lalu yang membuatnya percaya bahwa cinta hanya bisa dibeli. Aku akhirnya tahu, istri pertamanya bunuh diri. Ia merasa bersalah seumur hidup. Maka saat bertemu ibuku, dan ditawari aku, ia menganggap itu kesempatan menebus kesalahan. Tapi caranya salah. Dan kini, segalanya terbuka. Kebenaran menyakitkan. Ya, tapi aku lega. Karena kini aku bisa memilih langkahku, tanpa dibayangi kebohongan lagi. 3 hari setelah percakapan itu, aku duduk sendiri di taman belakang rumah Pak Darmawan, memandangi tanah yang dulu Aldi bantu gali untuk menyembunyikan ponsel. Ponsel itu kini jadi pintuku ke dunia luar, dan kepilihan hidup yang akhirnya bisa kutentukan sendiri. Selama beberapa minggu terakhir, banyak hal telah berubah. Pak Darmawan yang dulu kaku, kini lebih lembut dalam caranya sendiri. Ia tak lagi melarangku keluar rumah. Aldi pun jadi lebih terbuka. Bahkan Bu Narti, sang ratu gosip, mulai memperhatikanku dengan rasa penasaran yang berbeda. Mungkin karena ia tak lagi punya bahan omongan yang sama. Tapi yang paling berubah adalah aku. Ilham masih sering menghubungiku. Kadang hanya menanyakan kabar. Kadang mengirim puisi aneh yang membuatku tersenyum. Tapi aku belum memberi jawaban atas tawarannya untuk kabur bersama. Kamu gak perlu memutuskan sekarang, katanya di telepon semalam. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu gak harus bertahan kalau itu menyakitkan. Dan itu benar. Aku memang tidak harus bertahan. Tapi aku juga tidak ingin melarikan diri hanya karena takut membuat keputusan besar. Maka hari ini, aku akan membuatnya. Aku meminta Pak Darmawan duduk bersamaku di ruang makan. Kali ini tanpa ketegangan, tanpa tatapan dingin. Hanya 2 orang dewasa yang sama-sama pernah salah, dan kini mencoba bicara jujur. Aku akan pergi, kataku. Ia mengangguk, tanpa kejutan di matanya. Aku sudah tahu sejak kamu pulang dari rumah ibumu. Aku menatapnya penuh tanya. Kamu lebih tenang, lebih tahu apa yang kamu mau. Aku melihatnya. Dan aku tidak ingin jadi orang yang menahan kamu dari hidup yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Tapi boleh aku tanya satu hal? Apa? Kalau nanti kamu merasa ingin kembali, bukan sebagai istri, tapi sebagai teman atau apapun, rumah ini tetap terbuka. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin itu bentuk permintaan maaf darinya, dengan cara yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan.
Aku mengepak barang-barangku. Tidak banyak, hanya baju, beberapa buku, dan mimpi yang selama ini kusembunyikan. Aldi mengantarku sampai gerbang. Kamu mau kemana setelah ini? Ke tempat Tasya. Mulai kerja lagi, nabung, dan daftar kuliah tahun depan. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum yang hangat. Kamu kuat, Nilam. Dan kamu pantas untuk hidup yang kamu pilih sendiri. Terima kasih, Aldi. Kami berjabat tangan. Rasanya seperti menutup bab panjang penuh luka, tapi juga pelajaran. Ilham menjemputku di warung kopi tempat biasa aku dan Tasya bertemu. Ia tidak langsung memeluk atau menyentuh. Hanya menatap, seolah bertanya dalam diam, apakah ini artinya kamu memilihku? Aku tersenyum. Hari ini aku tidak memilih siapa-siapa. Aku memilih diriku sendiri dulu. Ia mengangguk, dan entah kenapa itu tidak membuatnya mundur. Justru senyumnya makin tulus. Itu jawaban terbaik, Nilam. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa merdeka. Sudah 6 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah besar dengan pagar besi tinggi dan segala kenyamanan yang tidak pernah benar-benar jadi milikku. Aku tinggal di kamar kecil di belakang rumah Tasya, bersebelahan dengan dapur. Tapi aku tidur nyenyak setiap malam. Dan setiap kali bangun pagi, aku tahu satu hal, ini pilihanku. Aku bekerja penuh waktu di toko alat tulis tempat dulu aku bertemu Ilham. Bosnya menawarkan kenaikan gaji karena katanya aku pekerja keras yang tidak banyak bicara, tapi selalu beres. Aku terima. Aku butuh uang. Setiap sore aku duduk di perpustakaan kota, membaca buku-buku yang kupinjam gratis. Tentang sastra, psikologi, dan dunia luar yang dulu hanya bisa kulihat dari layar ponsel. Aku sedang menabung untuk ikut seleksi kuliah tahun depan. Jurusanku nanti belum kupastikan. Tapi yang ku tahu, aku ingin belajar. Aku ingin tumbuh. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Tasya seperti biasa selalu cerewet. Dan aku bersyukur untuk itu. Dia pengingat bahwa aku tidak sendirian. Ilham masih ada. Kadang kami bertemu minum kopi. Ia tidak pernah memaksa. Hanya hadir. Dan kadang, itu lebih berarti daripada pernyataan cinta yang muluk. Kalau nanti kamu udah siap untuk cinta lagi, katanya suatu hari sambil menyeruput kopi, aku bakal tetap di sini. Aku hanya tersenyum. Belum ada jawaban. Mungkin belum akan ada dalam waktu dekat. Tapi sekarang, aku tidak terburu-buru. Ibuku sempat mencariku. Tasya bilang dia datang sekali, membawa bungkusan makanan. Katanya dia sudah menyesal. Tapi aku belum siap menemuinya. Belum sekarang. Mungkin suatu hari nanti, ketika hatiku cukup sembuh untuk memaafkan. Aldi pernah mengirim pesan. Bertanya kabar. Ia bilang ayahnya mulai banyak berubah. Lebih terbuka. Bahkan mulai ikut pengajian lingkungan. Aku hanya menjawab singkat. Aku doakan kalian baik-baik saja. Dan itu tulus. Hidup tidak langsung membaik drastis. Aku masih harus hemat. Masih naik angkot penuh sesak. Masih sering masak nasi dan telur untuk makan malam. Tapi aku bahagia. Karena semuanya adalah hasil pilihan yang aku buat sendiri. Aku adalah Nilam. Perempuan muda yang pernah dijual, dikurung, dibohongi, dan dilukai. Tapi aku juga Nilam yang bisa bangkit, memilih jalan baru, dan menyusun hidup dari nol. Hidup tidak harus sempurna, tapi harus jujur. Dan ini adalah hidupku. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur,
atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.